Shalom jemaat kasih oleh Tuhan. Kembali lagi di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Hamba-Mu sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di semasa hidup kami Tuhan, banyak masalah yang mungkin menghadapi kami semua. Namun karena pertolongan-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami semua, kami sungguh terbantu Tuhan oleh pertolongan Engkau. Oleh sebab itu kami ingin hadir membalas budi-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami ingin memuji terus selalu di sepanjang hidup kami Tuhan. Hanya meninggikan nama-Mu saja Tuhan yang Kau inginkan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan yang Kau telah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Suci hidup kami. We worship You Lord. Thank You Jesus. Speak to me Jesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Ku mau terus selalu dekat Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta.
padaku. Oh, Bapa-Ku yang baik, sebab nama-Mu sangat baik, Tuhan. Ku mau berikan hatiku, Tuhan. Ku mau berikan hidupku padamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, Tuhan. Nyatakan jalanmu. Terima kasih, Tuhan. Inilah rinduku kepadamu,
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way. Oh Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way in me. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way in me. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Thank you, Jesus. Lord, I need Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang bisa bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan Tuhan kita bisa lagi diberi kesempatan untuk bertemu lewat ibadah pada malam hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, pakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hikmat wahyuan selalu menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di kesempatan malam hari ini renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam
Keluaran 35 ayat 15. Firman Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Nah, setiap orang memiliki tujuan hidup di dalam perjalanan kehidupannya, tetapi di dalam perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti banyak hambatan, ada rintangan, tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan banyak pilihan-pilihan atau keputusan yang harus mereka ambil di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Nah, sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Mereka menghadapi banyak kesulitan, mereka banyak menghadapi tantangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, begitu juga dengan orang percaya saat ini. Kita pasti banyak menghadapi pergumulan, masalah kesulitan hidup dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya melihat bahwa Musa sebagai pemimpin umat Israel, dia menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mencapai tujuan mereka tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Makanya Musa dengan penuh keyakinan dia berkata kepada Tuhan bahwa ia tidak mau melangkah jika Tuhan tidak menyertai mereka di dalam perjalanan mereka. Nah, di sini juga penyertaan Musa ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bukan sekedar tambahan di dalam kehidupan mereka, melainkan penyertaan Tuhan itu kebutuhan utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, di sini hari ini kita pun perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil selalu dalam penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan adalah kebutuhan utama di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, seperti yang Musa alami di dalam perjalanan mereka keluar dari padang gurun, dalam mereka keluar dari perbudakan, di situ mereka banyak mengalami hal-hal yang tidak enak, banyak tekanan, penindasan, kesulitan. Tetapi Musa tidak meminta lebih kepada Tuhan. Dia tidak meminta senjata, dia tidak meminta pasukan yang kuat-kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dia tidak meminta strategi-strategi perang untuk melawan, menghadapi perjalanan yang sulit yang dia hadapi. Tetapi di sini Musa, yang ia minta hanyalah kehadiran Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagi Musa penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada segala hal. Nah, kalau saya membandingkan dengan kehidupan orang percaya di zaman modern saat ini, sayang sekali banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan kepandaian mereka, bisa mengandalkan kekayaan mereka, mengandalkan relasi mereka, bisa mengandalkan backingan mereka. Bahkan juga ada yang berpikir mereka itu bisa menjalani kehidupan mereka sendiri karena mereka itu kuat, mereka itu hebat. Nah, tapi dalam firman Tuhan dengan jelas di sini mengingatkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di dalam Mazmur 127 ayat 1. Nah, di situ jelas menyatakan bahwa penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan memiliki arti sejati tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pembimbingan dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang kita ambil, baik itu dalam pekerjaan,
keluarga, pelayanan, studi, aktivitas kita. Pastikan kita bawa Tuhan menyertai kehidupan kita. Jangan mengambil langkah-langkah tanpa doa dan harus mencari kehendaknya ya terlebih dahulu. Karena penyertaan Tuhan selalu menjamin keberhasilan bagi orang percaya. Puji Tuhan. Nah, di sini Musa tahu bahwa tanpa Tuhan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan itu sia-sia kalau tanpa penyertaan Tuhan. Nah, tapi dengan penyertaan Tuhan mereka akan mencapai tujuan mereka yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Ada berbagai contoh, ada banyak contoh di dalam Alkitab yang juga membuktikan bahwa kisah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Contohnya Yosua, dia berhasil menaklukkan tanah Kanaan karena Tuhan menyertai kehidupannya. Ada Daud, dia mampu mengalahkan Goliat bukan karena kekuatannya tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ada juga Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan mengalami banyak penderitaan, tetapi dia bisa menjadi raja di tanah Mesir, menjadi pemimpin di tanah Mesir. Itu karena semua Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut gagal karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita orang percaya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Keberhasilan yang sejati bukan hanya karena tentang kesuksesan duniawi, bukan hanya kepentingan-kepentingan daging. Nah, tetapi bagaimana kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus peka dengan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hidup orang percaya tanpa penyertaan Tuhan itu adalah sia-sia. Nah, di sini dikatakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membuat suatu perbedaan yang nyata, memberikan perlindungan, memberikan bimbingan dan kepastian akan masa depan. Sama seperti Musa ketika harus berani dia berkata kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, dari sini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengambil langkah tanpa Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan rasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, pasti kita merasakan ada suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, pasti kita ada suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan mau, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau
saya belajar di dalam di Matius 28 ayat 20 di situ mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika kita tidak perlu menghadapi masa depan karena Tuhan selalu beserta kita, atau ketika kita merasa kehidupan kita itu tidak ada hal-hal yang tidak selalu menyakitkan kita, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita. Nah, di sini saya mengajak kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Musa, dia tidak muluk-muluk kepada Tuhan, dia tidak meminta lebih kepada Tuhan, dia hanya meminta Tuhan menyertai kehidupannya. Karena dia percaya bahwa ketika dia berjalan dalam Tuhan, ketika dia mengikuti maunya Tuhan, pasti ada kemenangan-kemenangan yang akan dia alami. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kembali lagi kami Tuhan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan kami Tuhan sia-sia tanpa perlindungan Tuhan, sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk selalu meminta perlindungan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat setiap permohonan doa. Kami tidak tahu apa yang menjadi permohonan doa mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui setiap pergumulan permasalahan yang dihadapi mereka Tuhan. Entah itu sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan studi, pendidikan, biarlah Tuhan yang menjamah kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka, sakit penyakit yang mereka alami Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, ada mujizat-mujizat yang kami akan alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya